Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Kali ini saya sedang berada di Jepara, ya. Home base kedua saya setelah Surakarta. Kita bicara tentang Ustadz Abdul Somad atau orang lebih mengenalnya UAS. Proses kedatangan Ustadz Abdul Somad kalau kita berdasarkan undang-undang keimigrasian sudah sah, karena pertama beliau itu datang dalam kondisi untuk berwisata. Jadi, dan yang kedua, negara ASEAN ini kan tidak memberlakukan visa. Jadi artinya kalau orang punya paspor bisa pergi dan bisa masuk, itu artinya dia sudah sah secara hukum. Karena ketika orang masuk di satu negara meskipun itu ASEAN, kalau dia memang punya catatan diplomatik yang tidak bagus, ya, atau catatan imigrasi yang tidak bagus, pasti ditolak. Nah, berbeda ini Ustadz Abdul Somad sudah masuk, bahkan membawa anaknya yang masih orok, ya, usia beberapa bulan, tapi tiba-tiba beliau dideportasi, dan yang menyedihkan itu ditahan di satu ruangan yang berukuran 2x1 seperti luasnya makam, kata beliau. Nah, saya sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus seorang yang memahami hukum, tidak cukup pemerintah Indonesia dalam hal ini Dubes Suryo Pratomo. Ini Dubes ini unik nih. Ini Dubes inilah yang mengangkat Jokowi dengan topik SMK. Nah, karena dia nyebar hoax, dia malah jadi Dubes. Oleh karena itu menjadi satu pertanyaan, tidak cukup mengirim nota diplomatik, tetapi nota protes. Yang harus khalayak ketahui di channel ini, Singapura ini satu negara unik, ya. Luasnya kecil sekali, hanya sekitar 44 km persegi. Tetapi di situ banyak aset kita, karena di situ tempat koruptor itu aman, ya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Raffles, ya, Anda jalan-jalan ke Mustafa, ya, apa di daerah Changi, Anda akan banyak bertebaran bangunan-bangunan yang bagus-bagus, itu milik koruptor Indonesia. Nah, saya kasih bocoran, sejauh ini Indonesia dengan Singapura yang hanya sejengkal, mungkin kurang lebih kalau naik ekspres itu, ya, itu hanya sekitar dari Harbour Bay ke Tanah Merah itu hanya sekitar 30 menit, ya. Kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Nah, satu pertanyaan, kenapa tidak punya ekstradisi? Karena kalau ekstradisi ini diratifikasi, otomatis koruptor itu pindah ke Indonesia. Dan saya pikir Singapura ini bukan negara yang bodoh, ya. Dia ini negara kecil tapi komprador. Apapun yang kita peroleh, apakah itu minyak, apakah itu underdeal, ya, semua selalu lewat maklarnya adalah negara Singapura. Maka menjadi satu pertanyaan, kenapa kita tidak melakukan satu perjanjian ekstradisi? Karena kalau kita melakukan perjanjian ekstradisi, maka aset koruptor itu akan kembali, ya. Makanya koruptor Singapura tidak memperbolehkan perjanjian ekstradisi. Dan ekstradisi Singapura itu pernah saya tulis di Sindo News maupun Jawa Post, itu pakai embel-embel perjanjian ekstradisi itu dengan perjanjian Singapura diperbolehkan melakukan latihan militer di seluruh wilayah teritori Indonesia. Kan nggak sebanding, karena Singapura itu kecil banget kok, ya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia seperti ini, berbahagia artinya kita sehat, kita harus bela Ustadz Abdul Somad, bukan karena dia Ustadz, ya, tetapi karena dia warga negara Indonesia. Dan selama ini dia tidak punya permasalahan apapun. Kalau orang sudah pegang paspor masuk ke satu negara, itu artinya sah. Karena lebih-lebih yang menggunakan paspor elektronik itu kan tinggal ditempelkan saja, sudah keluar rekodnya, ya. Memang dari kasus ini saya melihat pemerintah Indonesia begitu lemah, ya. Dan pernyataan dari Suryo Pratomo atau Tommy ini sangat naif. Kenapa Abdul Somad tidak lapor ke Kedubes? Apa urusannya? Karena dia bukan tamu diplomatik, dia bukan tamu kenegaraan, jadi nggak ada urusannya melapor ke Kedubes. Kedubes ini wakil pemerintah Indonesia, dia ini wakil negara kita, maka dia harus pintu utama yang mengajukan protes nota diplomatik, ya, bahwa ini tidak benar perlakuan terhadap Ustadz Abdul Somad. Kalau UAS saja diberlakukan seperti itu, apa daya nanti orang-orang biasa,
UAS itu di mana-mana dikawal di Indonesia, artinya dia orang penting. Jadi kalau masuk ke satu negara, dia tidak punya catatan imigrasi untuk ditolak, tapi diperlakukan seperti itu, sempat ditahan dan kemudian deportasi, ini penghinaan ya. Jadi sekali lagi saya meminta negara ini mengirimkan nota protes ya kepada pemerintah Singapura, bahkan harus mengundang itu. Pemerintah ini harus mengundang dubesnya ya. Dubes Singapura yang ada di Jakarta ditanya, "Kenapa you tolak warga negara kita ya? Sementara kita selalu welcome." Sorry saja kalau orang tahu di Batam itu orang-orang Singapura kalau ngesek atau buang hajat itu cukup ke Batam karena bayarannya murah. Beli elektronik pun lebih murah pergi ke Batam dan kita tidak pernah mempersoalkan mereka. Jadi ini bukan semata-mata Abdus Somad, tetapi ini penghinaan kepada negara Indonesia. Dan kita harus keras dengan mengirim nota protes dan mengundang atau memanggil duta besar Singapura untuk Indonesia. Demikian yang singkat dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.